Kapten Liverpool, Virgil van Dijk tak menutup mata soal rapuhnya pertahanan The Reds jelang bergulirnya Premier League musim ini. Dari 6 laga pramusim, Liverpool sudah kebobolan 9 gol, ditambah 2 gol dari Crystal Palace di ajang Community Shield. Meski begitu, sang bek berpengalaman tetap optimistis Arne Slot akan menemukan formula tepat untuk mengembalikan kekuatan lini belakang tim. Van Dijk mengakui tren kebobolan ini memang menjadi pekerjaan rumah besar. Kami kebobolan hampir di semua pertandingan pramusim kecuali 1 laga. Ini jelas sesuatu yang harus kami perbaiki, ujarnya dengan nada tegas. Namun pemain berusia 34 tahun itu menekankan dirinya tidak merasa khawatir. Menurutnya ada alasan mengapa Liverpool begitu tangguh dalam bertahan musim lalu dan ia yakin hal itu bisa diulang. Kami akan memperbaikinya. Saya tidak khawatir sama sekali. Kami akan kembali mencapai level itu, lanjutnya dengan penuh keyakinan. Van Dijk pun menyadari bahwa musim ini tidak akan berjalan mudah. Persaingan ketat, jadwal padat, dan tuntutan tinggi akan menguji mental seluruh tim. Meski demikian, ia percaya kekuatan Liverpool terletak pada kebersamaan. Ini akan jadi musim yang sangat sulit, tapi kami akan melaluinya bersama-sama. Sebagai tim, sebagai fans, semua pihak harus bersatu. Apa yang terjadi dengan Diogo sangat sulit, tapi satu-satunya cara untuk melewati ini adalah bersama-sama, pungkasnya. Nada percaya diri Van Dijk menjadi sinyal bahwa meski ada masalah di awal, Liverpool tak akan goyah. Dengan dukungan penuh supporter dan tangan dingin Arne Slot, The Reds berharap bisa kembali menunjukkan pertahanan kokoh seperti musim lalu, sekaligus menjaga asa bersaing di papan atas sejak awal musim. Alexander Isak, penyerang asal Swedia yang kini menjadi incaran utama Liverpool, tampaknya sudah mantap meninggalkan Newcastle United. Sang striker disebut telah menyampaikan secara tegas kepada manajemen The Magpies bahwa ia tidak akan pernah kembali membela klub tersebut. Drama transfer ini memanas jelang penutupan bursa musim panas 2025 dengan Liverpool terus mengejar meski menghadapi penolakan keras dari pihak Newcastle. Sejak bergabung dari Real Sociedad pada tahun 2023, Isak tampil memukau dengan torehan 62 gol dari 109 penampilan di berbagai kompetisi. Namun ketegangan mulai terlihat awal musim ini ketika ia absen di seluruh laga pramusim. Kabar pun merebak bahwa Isak menganggap musim 2024 hingga 2025 sebagai yang terakhir di St. James Park. Menurut laporan, kontraknya memang masih tersisa 3 tahun. Namun Isak merasa perjalanan kariernya di Newcastle sudah berakhir. Ia kecewa lantaran klub tidak menawarkan kontrak baru yang disebut-sebut terkait aturan finansial ketat Premier League. Meski begitu, pihak Newcastle membantah dan menilai situasi ini semakin rumit sejak Liverpool menunjukkan ketertarikan serius. The Reds bahkan sudah melayangkan tawaran fantastis senilai 110 juta pound sterling, setara sekitar 2,2 triliun rupiah, namun ditolak. Newcastle baru bersedia melepas jika harga mencapai 150 juta pound sterling atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Jika tercapai, itu akan menjadi rekor transfer Premier League sekaligus menjadikan Isak salah satu striker termahal di dunia. Arne Slot, manajer Liverpool, menegaskan pihaknya belum menyerah. Dengan waktu yang tersisa hanya beberapa hari, Liverpool siap berjuang hingga akhir. Musim panas ini mereka sudah belanja besar, termasuk memecahkan rekor transfer Inggris saat merekrut Florian Wirtz dengan biaya hingga 116 juta pound sterling, serta mendatangkan Hugo Ekitike seharga 79 juta pound sterling. Jika Isak berhasil direkrut, total belanja Liverpool musim ini akan menembus 400 juta pound sterling. Meski demikian, Newcastle bersikeras mempertahankan aset berharganya, sementara Isak merasa langkah karirnya tertahan. Situasi panas ini menjadi salah satu saga transfer paling menarik musim panas ini. Jika terwujud, Isak berpotensi menjadi amunisi baru yang mengancam pertahanan lawan dan memperkuat ambisi Liverpool mempertahankan gelar juara.
Penyerang asal Swedia yang kini berusia 25 tahun tampaknya tinggal selangkah lagi meninggalkan Newcastle United. Dalam sebuah laporan terbaru, terungkap bahwa ia telah mencapai kesepakatan pribadi secara lisan dengan Liverpool dan bersumpah tidak akan pernah lagi bermain untuk The Magpies. Isak begitu bertekad untuk merapat ke Anfield sebelum bursa transfer musim panas ditutup, kurang dari 3 minggu dari sekarang. Meski Newcastle bersikeras tidak akan menjual bintang mereka, tanda-tanda perpisahan mulai terlihat. Klub tersebut kini aktif mencari 2 penyerang baru, sebuah sinyal jelas bahwa era Isak di St. James Park akan segera berakhir. Liverpool sebelumnya sudah mengajukan tawaran senilai 110 juta pound sterling plus bonus, namun ditolak mentah-mentah. The Reds memilih menunggu, berharap Newcastle melunak setelah mendatangkan pengganti. Menurut jurnalis David Ornstein, hubungan Isak dan Newcastle sudah retak. Semuanya bermula ketika musim panas lalu klub menunda pembicaraan kontrak baru, meski sang penyerang masih terikat kontrak hingga tahun 2028. Isak kemudian memutuskan bahwa musim lalu akan menjadi yang terakhir. Ia bahkan sudah memberitahu manajer Eddie Howe 2 minggu sebelum musim berakhir, dan kembali menegaskan keinginannya usai laga pamungkas melawan Everton. Newcastle sempat mencoba mempertahankannya dengan tawaran kontrak baru musim panas ini, namun tekad Isak sudah bulat, ia hanya ingin Liverpool. Ornstein menilai sikap Newcastle bisa berubah jika ada tawaran mendekati 150 juta pound sterling, apalagi mereka tengah mengincar Yoane Wissa dari Brentford, Nicholas Jackson dari Chelsea, dan Samuel Ahejowa dari FC Porto. Dari sisi finansial, Liverpool diyakini mampu menuntaskan transfer besar ini. Meski sudah menggelontorkan dana besar untuk Jeremy Frimpong, Milos Kerkez, Florian Wirtz, dan Hugo Ekitike, mereka juga meraup sekitar 200 juta pound sterling dari penjualan pemain. Artinya, The Reds memiliki ruang untuk memecahkan rekor transfer Inggris demi membawa Alexander Isak ke Anfield, langkah yang bisa menjadi penutup dramatis jendela transfer musim panas ini. Liverpool tengah bergerak cepat di bursa transfer musim panas ini. Kabar terbaru menyebutkan The Reds telah membuka negosiasi dengan Crystal Palace untuk memboyong Marc Guehi dengan nilai transfer sekitar 30 juta pound sterling. Bek tengah timnas Inggris berusia 25 tahun itu memang menjadi incaran Liverpool hampir sepanjang musim panas seiring upaya merombak lini pertahanan. Guehi kini memasuki tahun terakhir kontraknya di Palace dan belum menunjukkan tanda-tanda ingin memperpanjang masa bakti. Ketua klub Steve Parish bahkan mengakui bahwa penjualan di musim panas adalah opsi realistis agar sang pemain tidak hengkang secara gratis dalam 12 bulan ke depan. Sumber BBC Sport menyebut pembicaraan awal sudah digelar dengan target mendatangkannya sebelum jendela transfer ditutup, namun tidak hanya soal kedatangan pemain baru, Liverpool juga melepas 2 nama besar. Luis Diaz resmi meninggalkan Anfield dan bergabung dengan Bayern Munich setelah 3,5 tahun penuh warna. Didatangkan dari FC Porto pada awal tahun 2022, Diaz langsung memberi dampak besar. Ia membantu Liverpool meraih 4 trofi utama termasuk gelar Liga Primer musim lalu. Meski sempat terganggu cedera lutut serius pada musim 2022-2023, winger Kolombia itu bangkit dan menjalani musim terproduktifnya di bawah asuhan Arne Slot, mencetak 17 gol, 13 diantaranya di Liga Inggris. Momen-momen indah Diaz di Anfield mencakup 2 gol di Old Trafford, hat-trick di Liga Champions melawan Bayer Leverkusen, dan tentunya perayaan gelar Liga dengan 4 laga tersisa. Total ia mencatat 101 penampilan, 30 gol, dan 10 assist untuk The Reds. Tak lama setelah melepas Diaz, Liverpool juga merelakan Darwin Núñez hengkang ke Al Hilal. Kepergian 2 penyerang ini menandai babak baru bagi skuad Arne Slot yang kini sibuk membangun kembali kekuatan tim, sembari membidik pemain-pemain kunci untuk mempertahankan dominasi di musim mendatang. Liverpool memulai musim dengan catatan kurang manis setelah kalah dari Crystal Palace di ajang Community Shield lewat drama adu penalti di Stadion Wembley. Hasil ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi manajer anyar Arne Slot sebelum Premier League resmi bergulir akhir pekan ini. Slot mengakui timnya masih butuh waktu untuk menyatu, apalagi dengan hadirnya sejumlah rekrutan baru pada musim panas. 2 di antaranya, Hugo Ekitike dan Jeremy Frimpong, sempat mencetak gol namun rapuhnya pertahanan tetap menjadi sorotan. Palace sendiri tampil berani di babak kedua,
memanfaatkan celah yang ditinggalkan lini belakang Liverpool yang terlalu ofensif. Florian Wirtz dimainkan di posisi nomor 10, sementara Milos Kerkez rajin naik membantu serangan dari sisi kiri. Secara permainan, Slot menilai Liverpool kini lebih dominan dan kreatif dibanding musim lalu. Kami lebih baik dalam menciptakan peluang, tetapi faktanya kami kebobolan 2 gol melawan Athletic Bilbao dan 2 gol lagi hari ini. Jika ingin mempertahankan gelar, pertahanan harus lebih solid, tegasnya. Pertandingan berakhir imbang dan harus dilanjutkan ke adu penalti, di mana Palace tampil lebih tenang untuk mengamankan trofi. Meski kecewa, Slot menegaskan dirinya tidak akan panik. Kami adalah Liverpool, tekanan selalu ada, apapun situasinya. Begitu memakai seragam ini, tuntutan selalu tinggi, ujarnya. Slot juga memberi apresiasi kepada Wirtz dan Ekitike yang mampu menunjukkan kualitas di laga debut kompetitif mereka. Ia optimistis keduanya bisa mengatasi tekanan harga mahal yang menyertai kedatangan mereka. Di kubu lawan, manajer Palace Oliver Glasner memuji kerja keras timnya. Kemenangan ini menjadi modal berharga menjelang putusan pengadilan arbitrase olahraga terkait partisipasi mereka di Liga Eropa atau Liga Konferensi. Apapun hasilnya, kami bersyukur. Malam ini kami rayakan kemenangan, besok kembali fokus, kata Glasner. Bagi Liverpool, kekalahan ini menjadi alarm dini jelang laga pembuka Premier League melawan Bournemouth pada hari Jumat. Dengan lini depan yang mulai menunjukkan potensi, fokus Slot kini tertuju pada memperbaiki lini belakang agar tidak kembali kehilangan poin di awal musim. Community Shield memang hanya ajang pemanasan. Namun bagi manajer baru seperti Slot, setiap laga adalah ujian. Public Anfield kini menantikan jawabannya di pertandingan pembuka Premier League. Arne Slot tampaknya belum puas dengan komposisi lini depan Liverpool. Sang manajer mengakui masih ingin menambah 1 penyerang tengah lagi sebelum bursa transfer resmi ditutup. Debut Hugo Ekitike di laga kompetitif bersama Liverpool sebenarnya berjalan manis. Striker muda asal Prancis itu sukses mencetak gol saat The Reds berhadapan dengan Crystal Palace di ajang Community Shield pada hari Minggu. Namun momen itu tak berakhir sempurna karena Liverpool harus menyerah lewat adu penalti. Menariknya, Slot memutuskan menarik Ekitike di babak kedua. Alasannya, untuk melindungi sang pemain menjelang laga perdana Premier League akhir pekan ini. Mencetak gol selalu menyenangkan, tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk Jeremy Frimpong yang juga memulai karir di klub baru. Tapi tentu akan lebih menyenangkan lagi jika memenangkan pertandingan. Karena itu, jauh lebih penting, ujar Slot. Ekitike datang ke Anfield bersamaan dengan Georgi Mamardashvili, Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, dan Milos Kerkez dalam perekrutan besar Liverpool musim panas ini. Slot pun telah memperkuat timnya di berbagai lini setelah sukses membawa Liverpool menjuarai Premier League musim lalu. Menurut Slot, Ekitike masih dalam tahap adaptasi karena baru bergabung sekitar 1,5 hingga 2 minggu lalu di penghujung Tur Asia. Dengan hanya 3 atau 4 hari sebelum laga hari Jumat, tidak bijak memainkannya selama 90 menit. Kami memang punya Federico Chiesa, tapi dia juga belum ikut Tur Asia. Jadi pilihan kami terbatas, jelasnya. Meski tampil menjanjikan, posisi Ekitike di Liverpool belum sepenuhnya aman. Pasalnya, The Reds masih memburu Alexander Isak dari Newcastle United. Liverpool bahkan sudah melayangkan tawaran resmi senilai 120 juta pound sterling atau setara 2,72 triliun rupiah. Sayangnya, tawaran itu langsung ditolak The Magpies. Slot menegaskan, keputusannya menarik Ekitike adalah bentuk antisipasi. Jika dia cedera sekarang, itu akan menjadi risiko besar untuk laga melawan Bournemouth, Newcastle, dan Arsenal. Dia bermain bagus hari ini, itu pasti, tutupnya. Liverpool mendapat kabar kurang menyenangkan jelang laga Community Shield melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Conor Bradley dipastikan tidak akan tampil setelah belum kembali berlatih. Bek asal Irlandia Utara itu sebelumnya juga absen dalam laga persahabatan melawan Athletic Club di Anfield pada Senin malam.
Arne Slot menyebut kondisi Bradley membuatnya diragukan tampil dan absennya sang pemain sudah hampir pasti setelah namanya tidak ada dalam skuad 25 pemain yang berlatih di pusat pelatihan AXA. Dengan absennya Bradley dan Joe Gomez yang masih cedera Achilles, posisi bek kanan kemungkinan besar akan diisi Jeremy Frimpong. Situasi ini datang di waktu yang kurang ideal mengingat Liverpool tengah bersiap menyambut musim baru. Di saat yang sama, Darwin Núñez telah meninggalkan skuad untuk menjalani tes medis di Al Hilal. The Reds juga masih tanpa Stefan Bajcetic, namun ada kabar positif. Alisson Becker dan Virgil van Dijk kembali ke skuad setelah absen di laga terakhir. Alisson yang baru pulang dari Brasil usai mendampingi operasi istrinya berpeluang menggantikan Georgi Mamardashvili di bawah Mistar. Sedangkan Van Dijk siap menjadi starter setelah pulih dari sakit. Slot tetap mengandalkan mayoritas pemain senior didukung beberapa pemain muda seperti Rio Ngumoha, Trey Nyoni, Ben Doak, dan Lucas Stevenson. Sementara itu, Jayden Dance, James McConnell, Luis Comas, dan Amaranalo kemungkinan akan menjalani peminjaman demi menit bermain lebih banyak. Untuk posisi bek kiri, Andy Robertson akan bersaing dengan Milos Kerkez yang disebut lebih difavoritkan. Di lini tengah, persaingan juga cukup ketat. Ryan Gravenberch, Dominic Szoboszlai, dan Florian Wirtz menjadi kandidat kuat starter. Arne Slot turut memberi kabar soal kebugaran Alexis Mac Allister. Gelandang asal Argentina itu kembali setelah absen lebih dari 2 bulan, termasuk 4 laga terakhir musim lalu. Mac Allister telah berlatih penuh selama sepekan dan sempat bermain selama 30 hingga 45 menit di laga uji coba. Slot menegaskan kemungkinan sang pemain akan tampil sejak awal, tetapi tidak akan bermain penuh selama 90 menit.